Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmidiah. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 3 dengan judul Pembelajaran Berbicara di Kelas Rendah. Nah, sebelum kita masuk ke materi, saya akan memperkenalkan teman-teman saya dari kelompok 3. Pertama, ada Cici Febri Putri Tanjung sebagai pemateri pertama. Yang kedua, saya sendiri Rahmidiah sebagai pemateri kedua serta moderator. Yang ketiga, ada Fani Zahriana Dwizar sebagai pemateri ketiga. Langsung saja kita akan masuk ke materi pertama, yaitu akan disampaikan oleh Cici. Kepada Cici, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Febri Putri Tanjung. Saya di sini sebagai pemateri 1. Berbicara. Berbicara adalah suatu bentuk perilaku manusia yang memanfaatkan faktor fisik, psikologis, neurologis, sematik, dan logistik secara luas dan internal. Kemampuan mengucapkan kalimat-kalimat untuk mengekspresikan, menyatakan, menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Dan yang terakhir, keterampilan menyampaikan pesan melalui bahasa lisan. Tujuan pembicaraan di kelas rendah. Yang pertama, melatih keberanian siswa dan membiasakan siswa untuk bertanya. Yang kedua, melatih siswa menceritakan pengetahuan dan pengalamannya. Dan yang ketiga, melatih penyampaian pendapat. Terima kasih kepada Cici yang telah menyampaikan materi pertama. Selanjutnya, materi akan saya sampaikan sendiri, yaitu ada keefektifan keberhasilan berbicara. Nah, pada materi ini ada dua faktor, yaitu faktor kebahasaan dan non-kebahasaan. Pertama, faktor kebahasaan yaitu ada ketepatan pengucapan atau pelafalan bunyi, di mana siswa harus dibiasakan mengucapkan bunyi-bunyi bahasa secara tepat. Hal ini dapat dilakukan dengan berlatih mengucapkan bunyi-bunyi bahasa. Memang, pola artikulasi yang kita gunakan tidak selalu sama. Masing-masing siswa mempunyai ciri tersendiri, selain itu ucapan kita juga sering dipengaruhi oleh bahasa ibu. Akan tetapi, jika perbedaan itu terlalu mencolok sehingga menjadi suatu penyimpangan, maka keefektifan komunikasi akan terganggu. Contoh, pelafalan C dengan C. WC dilafalkan WC, seharusnya WC. Pelafalan E sebagai etaling. E dilafalkan dengan dengan, seharusnya dengan. Pelafalan diftong AU dengan O. Kalau dilafalkan kalau, seharusnya kalau. Pelafalan diftong I sebagai E. Pakai dilafalkan pakai, seharusnya pakai. Pelafalan K dengan bunyi tahan glotal atau hamzah. Pahit dilafalkan pahit, seharusnya pahit. Kedua, ada penempatan tekanan nada, jeda, intonasi, dan ritme. Dalam hal ini yang sesuai akan menjadi daya tarik sendiri dalam berbicara, bahkan merupakan faktor penentu dalam keefektifan berbicara. Suatu topik pembicaraan mungkin akan kurang menarik, namun dengan tekanan nada, jangka, intonasi yang sesuai akan mengakibatkan pembicaraan itu menjadi menarik. Nah, dalam hal ini guru bisa menjelaskan kepada siswa bagaimana membaca puisi anak dengan lafal, intonasi, dan jangka waktu yang sesuai. Yang ketiga, ada pemilihan kata dan ungkapan yang baik dan konkret dan bervariasi. Maksudnya, pemilihan kata harus jelas dan mudah dipahami. Dalam hal ini, guru bisa mengajak siswa untuk memperkenalkan diri dengan kalimat sederhana dan bahasa yang santun, mendeskripsikan benda-benda di sekitar dengan fungsi anggota-anggota tubuh dengan kalimat yang sederhana. Yang keempat, ada ketepatan susunan penuturan, yaitu berhubungan dengan penataan pembicaraan atau uraian tentang sesuatu dengan menggunakan kalimat efektif. Nah, dalam hal ini guru dapat menugaskan siswa untuk menceritakan pengalaman yang mengesankan dengan kalimat yang runtut dan mudah dipahami.
selanjutnya yaitu faktor kedua, yaitu faktor non-kebahasaan, yaitu ada sikap yang wajar dan tidak kaku. Dapat menjadikan jalan pikiran dan pembicaraan menjadi lebih lancar, tidak gelisah, gugup, atau tidak tergesa-gesa sehingga kata-kata yang keluar bisa luwes dan fleksibel. Kedua, ada pandangan diarahkan kepada lawan bicara. Maksudnya, pembicara jika tidak mengarahkan pandangan ke arah lawan, akan mengurangi keefektifan berbicara dan juga kurang etis. Dalam hal ini, guru bisa menugaskan siswa untuk melakukan percakapan sederhana dengan temannya dengan kalimat dan kosakata yang telah dikuasai. Yang ketiga, ada gerak-gerik dan mimik yang tepat. Nah, di mana gerak-gerik dan mimik yang tepat ini dapat memperjelas atau menghidupkan pembicaraan. Nah, dalam hal ini, siswa bisa dijelaskan cara mendeklamasikan puisi dengan ekspresi yang tepat. Yang ketiga, ada kenyaringan dan kelancaran suara, di mana perlu diperhatikan untuk keefektifan berbicara dan akan memudahkan pendengar memahami isi pembicaraan. Nah, dalam hal ini, guru dapat menugaskan siswa untuk menceritakan kembali peristiwa yang pernah dialaminya, dilihat, dan didengar. Nah, selanjutnya ada penalaran dan relevansi. Maksudnya dalam berbicara hendaknya memperhatikan unsur penalaran, yaitu cara berpikir yang logis dan untuk sampai kepada kesimpulan sehingga ada kaitan antara pokok pembicaraan dengan uraiannya. Selanjutnya yang terakhir ada penguasaan topik, yaitu berarti pemahaman suatu pokok pembicaraan. Dengan penguasaan topik akan membangkitkan keberanian dan menunjang kelancaran berbicara. Nah, dalam hal ini guru dapat menugaskan siswa untuk menceritakan kembali cerita anak yang didengar dengan menggunakan kata-katanya sendiri. Baik, selanjutnya materi yang terakhir akan disampaikan oleh pemateri yang terakhir, yaitu Fani. Kepada Fani, saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fani Jardana Dwijar sebagai pemateri ketiga yang akan menjelaskan tentang faktor penghambat berbicara. Ada kalanya proses komunikasi mengalami gangguan yang mengakibatkan pesan yang diterima oleh pendengar tidak sama dengan apa yang dimaksud oleh penerima. Di sini ada 3 faktor yang mengalami penghambatan berbicara. Yang pertama, faktor fisik, yaitu faktor yang ada pada partisipan sendiri dan faktor yang berasal dari luar partisipan. Yang kedua, faktor media, yaitu faktor linguistik dan non-linguistik, misalnya lagu, irama, tekanan, ucapan, dan gerak bagian tubuh. Yang ketiga, faktor psikologis, yaitu kondisi kejiwaan partisipan, komunikasi misalnya dalam keadaan marah, menangis, dan sakit. Nah, materi selanjutnya yaitu kriteria pemilihan bahan pembelajaran berbicara. Yang pertama, sesuai dengan jenis keterampilan berbicara yang akan dilatih. Yang kedua, bervariasi sehingga siswa mendapatkan pengalaman belajar yang beragam. Yang ketiga, mendapat mengembangkan kosakata sehingga keterampilan berbicara tidak menjemukan. Yang keempat, memberikan contoh ketepatan ucapan, pronunciasi, dan intonasi sehingga siswa mampu berbicara dengan jelas. Yang kelima, bahan diorganisasikan secara sistem dengan mengikuti prinsip-prinsip pembelajaran, dari yang mudah ke yang sukar, dari yang dekat ke yang jauh, dari yang kenal ke yang tidak dikenal, dari yang sederhana ke yang kompleks. Yang keenam, kegiatan pembelajaran dikemas yang menarik. Yang ketujuh, menggunakan metode dan teknik yang dapat menumbuhkan minat siswa belajar dan tertarik dengan pembelajaran yang dapat menumbuhkan pikiran kritis dan kreatif. Sekian materi dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman yang telah menyampaikan materinya masing-masing. Nah, dari semua materi yang telah disampaikan dapat disimpulkan bahwa dalam pembelajaran bahasa, salah satu keterampilan yang harus dikuasai siswa adalah keterampilan berbicara. Keterampilan berbicara menempati kedudukan yang paling penting.
karena merupakan ciri kemampuan komunikatif siswa. Salah satu indikator keberhasilan siswa belajar adalah kemampuannya mengungkapkan gagasannya secara lisan di dalam kelas di dalam satu lingkup mata pelajaran. Nah, berbicara merupakan ungkapan dan perasaan seseorang dalam bentuk bunyi bahasa. Kemampuan berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi artikulasi atau mengucapkan kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Demikianlah presentasi diskusi hasil kelompok 3. Semoga teman-teman dapat memahaminya dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kata-kata yang salah. Burung Irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.